Prof. Mahfud belakangan ini bersuara keras tentang fenomena, silakan, fenomena misalnya undang-undang dibuat atau direvisi untuk kepentingan penguasa atau kelompok tertentu. Misalnya sekarang ini undang-undang Kementerian Negara sekarang sedang dibahas di DPR. Bahkan kemarin sudah bulat semua fraksi di Balik mengatakan bahwa tidak ada lagi pembatasan yang dulu dibatasi oleh undang-undang, tapi diserahkan kepada Presiden. Apa yang salah dengan itu? Kenapa Bapak khawatir? Begini, menurut saya momentumnya itu memancing kecurigaan bahwa ini hanya untuk bagi-bagi kue politik sesuai dengan peran pemenangan kontestasi politik. Momentumnya gitu. Karena begini, dulu kita tuh punya undang-undang. Dulu itu kita belum punya undang-undang kementerian. Zaman Pak Harto tuh menteri, Pak Eling ya 26. Berapa menteri itu digabung-gabung, sudah ada Menparekraf, Menteri Transmigrasi dan Kehutanan digabung-gabungkan dulu. Maksudnya untuk efisiensi. Nah, sesudah reformasi ada kecenderungan, mulai terbuka kecenderungan untuk membuat kementerian baru. Misalnya saya biar lebih jelas dan tidak dianggap tendensius, di zaman Gus Dur tuh Gus Dur pernah membubarkan Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan. Tetapi kemudian membentuk Kim Praswil, membentuk Menteri Hak Asasi Manusia dan lain-lain ya. Sehingga timbul pemikiran kalau gitu, mari agar jabatan menteri ini tidak mudah dimekarkan atau dibubarkan, dibuat undang-undang. Maka dibuatlah undang-undang. Sesudah dianalisis panjang, ada menteri yang tetap dengan nomenklatur, ada menteri yang disebut hanya substansinya, nama kementeriannya terserah presiden, ada menteri yang boleh dibentuk, boleh tidak, seperti Kemenko, itu boleh iya, boleh tidak, itu terserah pada presiden. Tetapi dari keseluruhan itu jumlahnya 34. Itu sudah dimaksimalkan pada waktu itu. Nah sekarang lalu mau naik jadi 40. Saya khawatir nanti pemilu tahun 2029 karena dukungan juga semakin bervariasi dan semuanya merasa berperan, tambah lagi menterinya dari 40 jadi 45, besok jadi 50 dan seterusnya. Dengan mengubah undang-undang aja. Iya, tinggal mengubah undang-undang. Kalau kita ingin apa, ubah saja undang-undangnya. Kan begitu. Padahal Mas, itu ya kementerian yang sekarang pun kan sebenarnya bisa banyak yang cukup sebenarnya dikerjakan oleh Direktorat Jenderal. Saya berikan contoh ya, saya sebagai Menko itu belum bisa menyelesaikan, yaitu tadi penataan masalah kehutanan, masalah kelautan, dan masalah pertanahan dan tata ruang. Karena beda-beda menterinya. Ya, beda-beda menterinya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang jangan begitu, itu wewenang saya, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ini tidak disatukan aja tapi dirjennya diperkuat dan lebih mudah mengambil keputusan karena dalam satu rumpun yang sama. Bahkan Pak Mahfud juga mengatakan bahwa semakin besar jumlah kementerian itu, semakin besar peluang untuk korupsi, begitu? Oh iya, saya kira mudah menyimpulkan itu. Begini, sekarang ini kan saya ada dari 34 kementerian ini, kecuali Kemenko barangkali ya. Kemenko pernah juga, tapi bukan Kemenko Polhukam. Kemenko pernah juga dulu ada kasus korupsi kan di mana itu. Nah, hampir semua kementerian itu punya kasus korupsi. Sehingga kalau ditambah lagi, ya bertambah lagi tempat atau area korupsi karena kementerian itu ada anggarannya, ada pejabatnya, itu kan. Dan orang bicarakan ada Inspektorat Jenderal. Ya, justru yang Inspektorat Jenderal selama ini juga bukan hanya Inspektorat Jenderal lah. Lembaga-lembaga yang kata KPK sudah WTP, wajar tanpa pengecualian, itu justru korupsinya di situ, di lembaga-lembaga yang WTP itu. Bahkan pemberi WTP pun. Pemberi WTP pun sekarang masuk.
gitu. Itu bangsa kita nih susah betul. Nah, oleh sebab itu dua keberatan kita masyarakat, kenapa undang-undang kementerian itu harus diperluas. Meskipun mungkin ya kita tinggal omon-omon aja ini karena itu kayaknya sudah disetujui gitu. Tetapi ini dicatat aja bahwa area korupsi akan semakin banyak.